kebanyakan orang itu Iya. ya menilai kalau SMK itu anaknya nakal-nakal. Sering dijudge seperti itu karena waktu kita pertemuan dengan anak SMA, Alia, mereka memang kelihatannya itu manis gitu. Kalau anak SMK itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Blog Agung, media informasi dan inspirasi. Bersama saya Zulaika dengan seorang narasumber yang keren. Beliau muda dan bertalenta. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti, seperti biasa, dalam podcast ini kami akan terus menghadirkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya dengan tujuan mereka dapat memberikan wawasan tentang apa yang mereka ketahui untuk kita semua. Baik, beliau adalah Bapak Agus Priyadi, Magister Teknik. Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK Darussalam Blok Agung. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ba- SMK. Oh, salam SMK gitu ya Pak? Salam SMK. SMK bisa dulu gitu. Iya, SMK bisa gitu. Sekarang tetap atau berubah? Ada salam sendiri kita kalau itu. Gimana Pak salamnya Pak? SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, gitu salamnya gitu. Terus kalau siswa, di siswa itu ada kata tambahan, saya SMK, saya luar biasa, gitu. Wow. Gitu. Kalau di zaman saya dulu itu cuma SMK bisa gitu. Iya, itu Saya kan lulusan SMK juga Pak. SMK juga tahun Iya. berapa? Lulus tahun 2012. 2012. Ya. Ya, berarti saya masih sudah guru di sana berarti sudah ya. Ya jenengan kalau saya mboten salah niku teng otomotif. Iya, memang basic saya memang orang otomotif, Iya. orang TKR ya. Iya. Ya, TKR gitu. Kan kalau lewat itu ngertos jenengan ngaten kula. Nah, Sebelumnya terima kasih nggih Pak Iya. sudah berkenan hadir. ya, saya juga berterima kasih sudah bisa hadir di sini dan akhirnya bertemu dengan alumni SMK yang bertalenta juga kayaknya. Wow. Masih belajar Pak, mohon bimbingannya. Ya, ya, ya. Mungkin kan Pak, untuk pembahasan awal kita bisa bahas tentang mungkin Bapak lahirnya di mana, masa kecilnya itu seperti apa, terus cara mendidik orang tuanya jenengan itu seperti apa sehingga menjadikan orang sehebat ini. Mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau dikatakan itu orang hebat enggak lah ya, enggak. Hebat lah Pak. Dari mana? Ya Indikatornya apa? masih muda, sudah jadi kepala sekolah itu hebat loh. Ya, mungkin itu pandangan orang ya. Tapi saya jawab pertanyaan begini. Saya sebenarnya kalau menceritakan tentang masa kecil saya atau masa di mana saya mulai tumbuh sampai berpendidikan itu, sampai saya di bangku kuliah itu, ya itu sesuatu yang enak dikenang, tapi tidak enak untuk diulang. Gitu. Oh gitu ya. Iya, tidak enak. Maksudnya itu gimana itu? Masih abstrak gitu. Iya, abstrak. Gini, jadi umum ceritanya itu saya dari kecil itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi saya sekolah itu modal utamanya itu hanya nekat gitu. Di satu kampung saya itu pada saya sekolah satu desa itu hanya 7 orang yang Apanya kuliah itu, Pak? S1. Oh, bagus itu Pak. Di wilayahku satu aku tok Pak. Berarti kamu jenengan berarti di bawah saya gitu ya berarti ya. Kalau saya hanya 7 itu salah satunya saya dan alhamdulillah saya salah satu orang yang bisa keterima di perguruan tinggi negeri pada waktu itu di Malang. Hanya 7. Ya masa kecil saya lumrahnya orang ya, tapi dari masa kecil saya ini mungkin ada hal yang menarik lah. Kalau semuanya itu nanti kalau saya cerita nangis nanti. Kalau ini sesuatu Enggak yang apa-apa, biar kayak layangan putus aku biar gitu ya. nangis terus. Ada hal yang menarik bahwa saya itu ada pengalaman ketika kecil saya itu dari kecil itu dididik oleh ayah dan ibu saya, bapak ya, saya nyebutnya bapak dan ibu saya itu ya bekerja di sawah tapi ngangon, sama tahu ngangon ya? Tahu. Ngangon kerbau, buffalo tahu ya? Ngangon Yes. buffalo. Ya mungkin itu juga yang menjadi pendorong diri saya pribadi. Ya apakah ini kebetulan atau tidak saya juga tidak tahu karena saya melihat minimal saya melihat ada 3 tokoh ya di dunia ini yang gara-gara ngangon itu ya, gara-gara menggembala ini menjadi orang sukses. Saya sebut saja misalkan dari tokoh pewayangan jenengan tahu namanya Krishna tahu ya. Itu kan juga pengangon sapi gitu ya. Di umat sebelah umat Nasrani itu Yesus itu katanya juga penggembala kambing. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga penggembala. Saya juga penggembala gitu loh. Penggembala ya
ini bahasa buyunya seperti itu. Tapi yang jelas masa kecil saya itu sampai saya SMA kelas 2, saya SMK ya, SMK kelas 2, setiap hari saya itu tidak lepas dari ngangon itu. Dari ngangon kebo itu saya tidak lepas dari situ. Baru setelah saya itu masuk ke kelas 3, itu kan di sekolah saya itu ada istilahnya TA. Kalau sekarang namanya UKK, uji kompetensi keahlian. Ini baru saya itu sudah tidak ngangon lagi karena memang fokus di sekolah untuk menyelesaikan itu. Lulus dari situ, kemudian alhamdulillah pada waktu itu saya juga dapat beasiswa untuk bisa kuliah di Malang. Lulus, kemudian nanti bekerja di sekolahan, tidak langsung jadi guru ya, tidak langsung jadi guru, tapi jadi TU, istilahnya tolmen gitu ya. Jadi membantu di jurusan otomotif. Selang sekitar 3 tahun, kalau enggak 4 tahun, baru saya beralih profesi jadi tolmen menjadi seorang guru. Ya sampai sekarang ya saya masih berada di dunia pendidikan. Secara singkatnya seperti itu untuk kehidupan saya dari kecil sampai saya di bangku kuliah, kurang lebih seperti itu. Menarik, Pak. Menarik ya. Dari bawah bisa sampai sekarang. Iya. Baik, sebagai kepala sekolah SMK Darussalam ya. Niku jenengan bisa ceritakan tentang berdirinya SMK itu bisa sampai saat ini tuh bagaimana? Ya. Kalau misalkan cerita berdirinya SMK itu atau sejarahnya berdirinya SMK itu, mungkin cerita saya ini mungkin tidak lengkap ya. Mungkin cerita saya ini tidak lengkap karena cerita saya ini kan hanya kompilasi dari beberapa cerita yang saya ambil. Dan saya sendiri juga tidak pernah mendapatkan cerita ini secara utuh dari satu narasumber gitu. Karena cerita dari narasumber sana saya ambil, narasumber sini saya ambil, kan gitu. Jadi ceritanya itu secara ringkas itu begini, berdirinya SMK. Tahunnya berapa saya tidak paham, cuman berdirinya kan tahun 86 untuk SMK itu. Itu SMK ini berkat dari dawuh Mbah Yai Syafaat yang saya dengar bahwa pondok pesantren ini harus bisa seperti pasar, yang saya tahu seperti itu. Kalau saya kemarin lihat podcastnya Yai Munib kan seperti toko, mungkin sama lah, perumpamanya sama. Yang intinya Yai Syafaat itu menginginkan bahwa pondok pesantren ini itu apapun ada di dalamnya. Sehingga pada waktu itu mengilhami Yai Hasyim, ini untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan yang pada waktu itu namanya bukan SMK. Kan SMK itu perubahannya antara tahun 96 sampai tahun 98, itu perubahan dari nama, dulu kan ada STM ya, sekolah tingkat teknik menengah sama SEMIA, sekolah menengah ekonomi atas, itu berubah menjadi SMK itu kurang lebih sekitar tahun 96 sampai 98 99, itu ada perubahan semuanya menjadi SMK dengan jurusan yang berbeda-beda. Namanya pada waktu itu awalnya adalah SEMIA, berdiri tahun 1986 gitu. Itu Yai Hasyim itu bareng-bareng dengan para pendiri yang lain ya, bareng-bareng dengan para pendiri yang lain. Kalau Yai Hasyim ini kan kalau misalkan saya lihat dari pondok kan memang dari dalam ya, dari keluarga dalam. Kalau yang dari luar itu ada nama Pak Haji Sumari, ini minimal yang saya tahu ya, Pak Haji Sumari, kemudian Pak Said Mukhlasin, kemudian Pak Abdul Holik yang menjadi kepala sekolah SMK pertama kalau tidak keliru. Nah, tokoh-tokoh besar ini, pemikir-pemikir cerdas ini memiliki ide yang luar biasa, yaitu berusaha untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan pada saat ini namanya, sehingga pada waktu itu namanya SEMIA dan berdirilah SEMIA pada waktu itu. Ya, itu terus terjadi penerimaan siswa yang saya ingat sampai sekarang dari cerita itu yang tidak pernah saya lupa, bahwa SMK ini dulu ketika namanya SEMIA, di tahun pertamanya berdiri itu jumlah siswanya adalah sudah pernah tahu atau belum? Belum. 12. Cuma 12. Tapi ada berapa jurusan dulu waktu pertama? Pertama yang saya tahu itu jurusannya ada dua, yaitu bisnis dan manajemen. Sekarang berubah menjadi akuntansi itu ya. Kemudian pemasaran yang sekarang nomenklaturnya berubah menjadi bisnis daring dan pemasaran. Itu siswanya hanya 12. Saya juga kurang tahu 12 ini. Total atau satu? Total. Dikit ya? Dikit sekali, sangat sedikit sekali. Tahun kedua, jangan tahu berapa? Berapa? 16. 2 kelas? Iya, jadi kelas 1-nya itu dapat 16, kelas 2-nya dapat 12. Kalau tahun ketiga dan seterusnya saya
enggak begitu mengikuti ya, enggak paham. Cuman cerita menariknya memang SMK ini atau SEMEA ini ketika didirikan awal itu juga tidak tiba-tiba ini besar, tidak seperti sekarang melihatnya ini sudah tinggi, tidak seperti itu. Awalnya itu memang SEMEA ini berdirinya juga dulu juga berdarah-darah gitu. Dalam mencari murid juga berdarah-darah. Jadi bayangkan kalau 12 dalam satu sekolah seperti apa kira-kira, dan 16, jadi 2 tahun itu hanya dapat murid 16 tambah 12, 28 siswa. Tapi ya berkat kerja keras dari para pendahulu-pendahulu kami, yang saya katakan orang-orang yang beride, cerdas dan brilian, alhamdulillah SMK ini pernah mencapai puncak kejayaan, yaitu pernah di tahunnya jenengan insya Allah itu jumlah siswanya mencapai 1.200 1.300 Iya ya, pada waktu itu. kan waktu Des Natalis atau apa gitu kan disebutkan ya jumlah Disebutkan. siswanya ya. Kita waktu zamanku memang mencapai ribuan gitu. Iya, ribuan sampai 1.200 sekian. Saya masih di posisi kepala program insya Allah pada waktu itu tahun 2012 itu. Itu romantika berdirinya SMK kurang lebih seperti itulah. Sampai berdarah-darah. Iya, berdarah-darah. 12 siswa itu ya bagaimana ngajarnya? Saya tidak bisa bayangkan kira-kira bagaimana mumetnya Pak Kholik, kepala sekolah pertama dulu ketika ngaturnya itu gitu. Karena begini Mbak Zul, saya sebut Mbak saya. Oke, monggo. Walaupun belum murid kan sekarang disebut Mbak ya, biar akrab. Jadi saya itu pernah menghitung Mbak Zul, bahwa SMK itu dikatakan sehat. Sehat itu dalam arti kata dia mampu menghidupi dirinya sendiri. Ketika jumlah siswanya itu 300. Oh gitu. Iya. Kalau nggak ada segitu? Kalau nggak ada 300, ibaratkan orang jualan itu, ya saya sebut aja bangkrut lah gitu. Gitu. Kalau saya ibaratkan dengan orang jualan itu bangkrut. Gitu. Kalau 12 bagaimana? Itu nggak bangkrut lagi itu sudah. Itu harusnya gulung tikar harusnya gitu, menurut saya gitu. Jadi seperti itulah ringkasnya cerita berdirinya SEMEA atau SMK seperti itu, Mbak Jul. Jadi untuk sampai saat ini ada berapa jurusan, Pak? Sekarang ini ada 5 jurusan lama gitu. Kemudian kita kemarin menghidupkan kembali jurusan yang lamanya tadi saya sebutkan. Apa? Bisnis daring dan pemasaran. Oh, yang dulu zamanku penjualan gitu. Iya, penjualan. Kita hidupkan kembali di tahun kemarin. Sehingga sekarang jumlah jurusan di SMK itu ada 6. Dari yang paling tua itu adalah akuntansi. Namanya sekarang adalah akuntansi keuangan lembaga. Namanya berubah. Oh, berubah ya. Berubah. Kemudian itu tadi ada bisnis daring dan pemasaran. Dulu namanya adalah penjualan. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu ada jurusan teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Yang berikutnya itu ada jurusan tata busana dan ada jurusan keperawatan. Ini adalah jurusan-jurusan yang ada di sekolah menengah kejuruan sekarang. Itu menarik Pak, kenapa sekarang kan udah banyak ya jurusannya, 5 kan banyak. 6, Kenapa? 6, Ya, 6. awalnya kan 5. Iya. Terus kenapa kok menghidupkan jurusan yang yang lama dulu dihidupkan lagi, alasannya apa? Menarik ini untuk dibahas. Iya. Gini. Jadi kalau kita sekarang di SMK itu kan dalam membuat jurusan atau mau membuka jurusan itu kan harus melihat pasar atau melihat keinginan masyarakat itu sebenarnya Kebutuhan seperti, ya kebutuhan masyarakat itu seperti apa sebenarnya. Ya saya harus paham itu, saya harus mengerti akan hal itu. Jika saya tidak memahami akan hal itu, ya siapa yang akan masuk ke situ? Sehingga alhamdulillah kita kemarin walaupun pemasaran ini adalah jurusan lama dan kita hidupkan kembali, ketika dibuka nyatanya masih satu kelas yang bisa kita dapatkan dari siswa dari situ. Itu tahun pertama setelah mati suri lah katakan gitu. Karena kenapa? Karena jurusan bisnis daring dan pemasaran ini sudah sesuai sekarang dengan tuntutan zaman. Karena sekarang siapa orang yang tidak kenal dengan Shopee misalkan? Di aplikasi setiap orang HP-nya pasti ada Shopee ya Banda? Enggak, kalau itu aku nunut adik bulan. Oh gitu. Shopee, Lazada, Bukalapak, pokoknya toko-toko online seperti itu ada. Nah inilah yang menjadi dasar pemikiran kuat kami yang ada di manajemen SMK. Ya berarti ini dibuka saja. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita tidak usah divisitasi oleh dinas pendidikan. Kenapa tidak usah divisitasi? Karena jurusan ini pada saat dulu bahasanya dimatikan, itu sebenarnya tidak kita matikan secara sistem,
Jadi jurusan itu masih ada di izin operasional kami masih ada. Oh, masih ada ya? Masih ada. Jadi kapanpun ketika ini nanti kita hidupkan, ya tinggal dihidupkan saja. Itu vakum berapa tahun sih, Pak? Tahun berapa ya? Saya juga agak lupa itu vakumnya. Tapi yang jelas kalau 10 tahun lebih lah. Vakumnya? Iya, vakumnya lebih lah. Vakumnya lebih dari 10 tahun dan alhamdulillah minat dari para santri, dari wali santri, dari masyarakat ini masih tinggi. Nyatanya kita masih mendapatkan satu kelas kemarin dari pembukaan PSBDB kemarin. Gitu. Jadi ini Pak, mungkin pengalaman ya bisa diklarifikasi. Kebanyakan orang itu ya menilai kalau SMK itu anaknya nakal-nakal gitu. Ya nggak sih Pak? Ya karena saya orang SMK, saya jawabnya tidak. Ya, saya jawabnya tidak. Tapi sering dijudge seperti itu karena waktu kita pertemuan dengan anak SMA, Alia, mereka memang kelihatannya itu manis gitu. Kalau anak SMK tuh manis apa enggak ya? Manis lah ya. Ya, manis. Intinya manis. Bisa diklarifikasi kenapa sih SMK kok dijudge sebagai anak-anak yang nakal gitu. Terima kasih Mbak Jul. Jadi ini pertanyaan yang sangat menggelitik dan ya luar biasa pertanyaan ini. Iya Pak, memang ini kan pengalaman gitu loh. Mungkin bisa diklarifikasi biar aku nggak pengen SMK itu dinilai seperti itu. Ya. Gini, jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongkan anak SMK itu apa bahasa jenengan tadi? Apa? Nakal gitu ya, nakal gitu. Nakal itu bahasa halusnya apa sih Pak? Ya nakal aja lah. Ini semua orang pasti tahu lah. Semua orang pasti tahu. Ini kan ditonton banyak orang juga. Saya tahu. Ya, nakal itu semuanya pasti juga tahu. Ya terminologi kata nakal itu menurut saya begini. Dari sudut pandang dulu lah. Dari sudut pandang mana dulu? Orang dikatakan nakal itu seperti apa? Sudut pandang ini ya mungkin dikatakan nakal, tapi di sini mungkin dikatakan tidak. Sama dengan HP ini loh Mbak Sul. Kalau saya lihat dari sudut sini ya akan kelihatan sininya saja, kan gitu lah. Tapi kalau saya lihat gini ya akan kelihatan sininya saja. Sininya tidak kelihatan, sininya juga tidak kelihatan. Itu masalah sudut pandang. Terus kalau jawaban rincinya mungkin beginilah. Kalau SMK dikatakan nakal itu saya jawab agak panjang ya, agak panjang. Enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa biar terklarifikasi, biar enggak menjelekkan SMK gitu loh. Sakit hati saya. Iya, karena saya juga alumni SMK. Iya. Gitu. Ya, gini. Jadi saya mengibaratkan begini, SMK itu saya ibaratkan sebagai sebuah makanan, Mbak Julia. Ini makanan yang baik. Makanan yang baik sekali, baik untuk tubuh. Tapi hanya lambung yang baik yang bisa untuk mencerna makanan ini. Paham enggak maksud saya dengan? Nanti bicarakan yang lain nggak baik. Enggak, bukan gitu. Artinya yang lain itu baik, tapi setiap lambung akan mencerna itu dengan baik. SMK itu enggak, SMK itu unik. SMK itu memang unik sekali. Jadi SMK ini yang seperti yang saya katakan ibaratkan makanan, ini adalah makanan yang baik, baik sekali. Tapi hanya lambung yang baik yang bisa mencernanya. Artinya butuh pemahaman tentang SMK. Seperti itu. SMK ini kan memang pendidikan vokasi ya. SMK ini kan pendidikan vokasi yang tujuan terakhirnya itu memang SMK ini kan mencetak tenaga kerja. Gitu. Ya, memang mencetak tenaga kerja. Ya, apakah tidak boleh anak yang sekolah di SMK itu misalkan kuliah? Boleh. Nyatanya secara peraturan kan juga boleh. Jenengan sendiri dulu kuliah di mana di sini kan? Yeah. Boleh kan? Kan tidak ditanya kamu anak SMK tidak boleh kuliah kan tidak ada. Artinya boleh ketika kuliah juga boleh. Nah, SMK ini karena pendidikan vokasi, makanya SMK ini nanti akan lebih banyak pendidikan produktif. Ya, akan banyak pendidikan produktif. Karena banyak pendidikan produktif, bahkan kalau saya hitung di kurikulum yang sekarang yang kita sebut dengan Kurtilas atau kurikulum 13 itu mencapai 60%, Pak. Jadi anak SMK itu 60% pelajarannya ya produktif. Yang sekarang namanya bukan produktif ya, sekarang namanya C. Ya, muatan C, ada muatan A kayak agama, muatan B kewilayahan, dan muatan C itu adalah produktif yang dulu kita kenal dengan. Saya sebut produktif saja. 60% itu mapelnya adalah produktif. Berarti kalau dalam waktu 1 minggu 6 hari gitu ya. Berarti itu kurang lebih sekitar 4 hari itu mata pelajarannya ya produktif. Ini bingkai untuk menjawab pertanyaan tadi yang nakal tadi ya gitu ya. 1 bulan berarti kurang lebih itu sekitar 20 hari mereka itu pelajaran produktif. Bersama siapa mereka?
Tentunya dengan para teman-teman guru-guru produktif Iya. di masing-masing jurusannya. Karena mereka ini adalah berada di produktif, karena mereka ini nanti berada di laboratoriumnya mereka masing-masing. Kan begini, ada sebuah teori begini, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, ini akan menjadi karakter. Kan gitu? Iya. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadikan ini sebuah karakter. Kalau ini sudah menjadi karakter, ini akan dibawa kemana-mana. Kan gitu. Makanya tidak heran kalau misalkan ada anak otomotif, anak TKR, setiap hari apa yang dia lihat? Kalau anak TKR jalan, Pak. Ya, enggak. Yang dilihat ketika di laboratoriumnya apa kira-kira? Logam kan? Iya. Bawa martil gitu ya, bawa tang gitu ya. Hampir tidak ada di sana itu benda yang terbuat non logam, semuanya logam. Keras ya. Ya, keras. Setiap hari yang dilihat itu. Dan ingat, ya tadi saya katakan, dalam 1 minggu sekitar 4 hari, dalam 1 bulan sekitar 20 hari. Maka logam ini keras apa enggak sih sebenarnya? Keras. Keras. Ini pasti terbawa. Pasti terbawa. Anak akuntansi, apa yang dia lihat setiap hari? Kertas, Iya. komputer. Lunak mana dengan logam tadi? Lunakan di komputer dengan kertas. Maka saya pun juga tidak heran kalau misalkan ada anak akuntansi itu lebih soft gitu ya, ketimbang anak TKR. Terus karena setiap hari ini yang dilihat ada itu, karakternya itu pasti terbawa. Karakternya itu pasti terbawa oleh seperti itu. Efeknya apa? Dia melihat gurunya itu ya itu tok. Itu tok, gurunya ya itu tok wes selama 20 hari kurang lebih itu. 1 minggu 4 hari ya itu tok. Maka akan terjadi anak SMK ini kalau misalkan diperintah gurunya berdiri aja loh, dia sudah iya Pak. Itu SMK. Tapi kalau yang memerintah itu bukan gurunya, ya tidak mau. Gitu ya. Iya, jenengan pasti dulu alumni SMK aja gitu. Coba kayak sama diperintah oleh yang lain, pasti saya perhatikan sama juga tidak mau. Nah, karena diperintah oleh yang lain tidak mau, nah terminologi nakal ini muncul. Padahal kalau diperintah gurunya enggak diperintah gurunya enggak. Lah, kenapa kok seperti ini? Ya itu tadi, karena faktor kebiasaan. Ya, faktor kebiasaan yang menjadi karakter pada dirinya. Di SMK Darussalam, Mbak Zul, ini ada hal yang juga harus diperhatikan dari hal itu supaya itu tidak terjadi. Walaupun kita hanya bisa meminimalkan, karena karakternya memang seperti itu. Yaitu dengan kita menambahkan pelajaran-pelajaran yang berbau karakter dan moral, pelajaran agama gitu. Kayak anak-anak desa ya, anak-anak desa ini kan selain diberikan materi yang umum struktur kurikulum, kita berikan mereka materi tentang diniyah. Ada diniyah anak desa. Ya. Ada diniyah anak desa. Selain melengkapi mereka akan keilmuan di bidang keagamaan, ya ini tadi untuk mengkanter kebiasaan tadi. Itu di semua unit ada diniyah atau cuma di SMK aja, Pak? Soalnya kan di sini ada banyak unit ya. Ya, saya tidak bisa menjawab di unit yang lain ya, karena saya juga kurang paham. Tapi yang jelas Di 100 SMK. lebih anak desa di kami. Anak desa itu berarti anak yang tidak mondok. Itu kita berikan pelajaran diniyah supaya mereka itu paling tidak kenal sholat, kenal bersuci. Waktunya, Pak, waktu pemberian waktu diniyahnya. Oke, setelah jam sekolah. Sampai Sampai dengan jam? waktu asar. Nah, pengambilan waktu sampai asar ini juga bukan tanpa alasan. Kita punya alasan. Kenapa kok itu diambil sebagai waktu asar? Ya karena supaya anak-anak itu minimal ya. Saya tidak mengatakan anak desa ini tidak ada yang pernah sholat, tidak. Minimal itu pernah melakukan sholat. Jadi pendidikan kita itu tidak hanya textbook, misalkan buku ditulis, hafalan, tidak kayak gitu. Tapi langsung pada aplikasinya. Insya Allah teman-teman yang bergerak di bidang ini pun juga kompeten, karena juga alumni Darussalam juga. Wudhu mereka dibimbing, kemudian setelah itu sholat berjamaah, diajak untuk sholat berjamaah. Ini penanaman karakter yang kita langsungkan di anak-anak seperti itu. putra putri ya? Putra putri kita laksanakan kegiatan itu. Yaitu tadi supaya ini loh, kesan atau terminologi nakal yang kadang dijaskan kepada SMK ini ya tidak turun lah. Seperti itu keterangannya kalau untuk SMK yang tadi dikatakan seperti itu.
Untuk seingat saya dulu waktu masih SMK itu siswanya itu SMK selalu tinggi ya Pak, maksudnya kuantitas siswanya gitu loh. Untuk progresnya mungkin bisa diceritakan mulai dulu atau sampai kapan pun jenengan bahas mungkin progresnya SMK Ya, untuk siswanya. ya. Memang benar Mbak Jul, jadi saya masuk di sini itu kurang lebih tahun 2008 ya. 2008. Jadi saya masuk di SMK ini benar-benar tahu mengikuti gitu ya, benar-benar tahu mengikuti SMK ini nanti mengalami kenaikan. Jadi grafiknya itu naik gitu. Dari murid sekitar 600-700 naik terus sampai di 2012 itu ya mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. 2012 itu angka tertinggi kita memang 1.200 1.300 seperti awal yang tak ceritakan tadi itu. Terus ada penurunan terus kemudian landai kan gitu. Saya ketiban campur untuk menahkodai SMK. Sementara ini menahkodai SMK itu tahun 2019. Tahun ajaran 19-2020 itu. Ini Masih baru ya Pak ya? baru 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah berarti ya. Saya jumlah siswa SMK itu kurang lebih sekitar 700-an lah, sekitar 700-an pada waktu itu. Pada waktu pertama menjabat. Terus kemudian sekarang alhamdulillah jumlah siswa kita ini sudah mencapai sekitar 900-an. Kalau tidak keliru 900 kurang 5 atau 895. Seperti itu untuk grafik kenaikan siswanya seperti itu. Jadi setiap tahun kurang lebih sekitar 100 ya penaikan dari jumlah ya. Gitu. Nah, ini pun berdasarkan diskusi panjang Mbak Julia. Ini berdasarkan diskusi panjang dengan teman-teman yang ada di manajemen. Kita ini sebenarnya di SMK ini yang mau kita kerjakan dulu apanya? Yang mau kita kerjakan dulu itu apanya? Apakah dari sisi kuantitas ataukah dari sisi kualitas? Akhirnya dari diskusi yang panjang ini akhirnya diputuskan ini dari sisi kuantitas. Ini panjang, diskusinya panjang. Kita memutuskan untuk memilih kuantitas dari kualitas ini panjang. Tapi kalau dipilih bareng kenapa Pak? Kalau dibarengin nggih kuantitas ya kualitas gitu. Ya. Maksud dari dipilih kuantitas itu bukan kualitas ditinggalkan, tidak ya. Tidak. Tetapi nanti yang menjadi garda pertama kita itu adalah dari sisi kuantitas. Tahun ini terakhir. Tahun ini terakhir. Berarti pada tahun yang akan datang kualitas ini menjadi prioritas utama dari kami. Karena gini Mbak Jul, saya ini kan sering banget ya, bahkan saya itu ada kebiasaan kalau tidur enggak mendengarkan Gus Bah itu kan gak enak gitu loh. Iya. Ngefan juga. Ngefan banget gitu loh. Isinya HP saya ini salah satunya ya memang YouTube-nya Gus Bah itu. Ada ngendikan Gus Bah itu yang saya masukkan dalam hati saya gitu gini. Jadi Gus Bah itu mengatakan kurang lebihnya demikian, bahwa apa dikira orang Islam yang bisa sholat Jumat gitu katanya. Itu kata Gus Bah ya, bukan kata saya, hanya menirukan saja. Itu dengan santai, tidak ada halangan, tidak ada rintangan itu dari orang yang muslim dan soleh saja atau muslim yang mereka juga tidak sholat gitu. Jawaban Gus Bah, yang paling berperan itu adalah orang muslim yang tidak sholat. Saya heran mendengar kok bisa gitu ya. Ternyata setelah saya ikuti, dia mengibaratkan gini. Ketika ada orang muslim yang muslim, dia itu muslim, Islam gitu. Walaupun dia itu tidak ikut sholat Jumat, tapi ketika ada orang sholat Jumat, itu tidak pernah ganggu. Tidak pernah ganggu. Artinya faktor banyaknya umat muslim itu berpengaruh. Sampai dia mencontohkan kalau misalkan bagaimana kalau saudara itu sampai berada di tempat minoritas Islam. Itu kira-kira loh ya, itu ada orang yang misalkan sholat Jumat, ya mungkin ada orang yang minta maaf ini dalam tanda petik mungkin mengejek, mungkin apa. Kenapa? Minoritas. Berarti faktor banyak ini utama. Faktor banyak ini pertama. Banyak itu apa berarti? Kuantitas. Kan? Kuantitas kan gitu. Itu pertama. Kedua, ada aturan dari Dinas Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Bu Khofifah ya. Itu dikatakan salah satu ciri sekolah maju
salah satu ciri sekolah maju itu dilihat dari jumlah Siswanya. siswa. Dilihat dari jumlah. Ada 5 indikator sebenarnya. Salah satunya itu adalah jumlah siswa, kemudian kenakalan, dan kemudian banyaknya atau tidak siswa ini terserap ke dunia usaha. Yang 2 ini saya rahasiakan. Kapan nanti saya diundang lagi gitu ya. Oke, siap, gitu. siap. Ini alasan kita masuk kepada kuantitas. Dan walaupun kita tadi saya mengatakan ini dari sisi kuantitas, kita kualitas juga enggak kalah kok. Kok bisa? Tahun ini Mbak Juli sekaligus pemberitahuan kepada teman-teman yang lihat ini ya. Promo dan pemberitahuan. Tahun ini SMK Darussalam ini menjadi tuan rumah lomba kompetensi siswa wilayah kerja 2. Jadi kan tahu wilayah kerja 2 itu di mana? Belum. Pasuruan, Ya. Pasuruan Kota, Probolinggo Kota, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. 9 kabupaten kota. Ini akan bertanding di sini. Gitu. Keren ya, Pak. Iya. Terus kalau sudah seperti itu, salah satu anggotanya siapa? Ya SMK Darussalam. Bisa tanding dengan 9 kabupaten kota. Kalau ini tidak berkualitas, terus apa bilangnya gitu? Ya kalau bisa ya yang menang, Pak. Iya, insya Allah kita nanti akan, insya Allah ini teman-teman sudah menargetkan, insya Allah akan lolos kepada profesi. Apakah hanya keperawatan saja, kesehatan? Tidak. Ini juga sekaligus minta doa ya kepada semuanya saja yang melihat podcast ini. Saya juga minta doa ini kepada anak-anak kami pada tanggal 24 besok sampai tanggal 26. Ini akan tanding di Situbondo. Anak apa? Jurusan Tanding Tata apa, Busana. Jurusan jenengan toh. Okay. Ini akan tanding di sana. Sama 9 kabupaten kota. Cuman kalau di tempat kita ini jurusan keperawatan atau kesehatan, yang di sana ini adalah jurusan Tata Busana. Jenengan tahu satu Banyuwangi juara berapa kita kemarin? Berapa, Pak? Juara 4 loh. Wow. Kita masuk 10 besar loh kemarin yang Tata Busana itu. Dari mana? Dari SMK Darussalam. Terus masih bilang ini tidak berkualitas, kayaknya enggak lah kan gitu lah, enggak lah gitu. Ya terus dikembangkan gitu aja ya, Pak ya. Kualitasnya Oke, juga. mohon dukungannya juga ya. Mohon dukungannya juga. Kita saling mendukung ya, Pak. Iya. Dengan mendukung Aida biar tambah juga gitu. Kita juga enggak berhenti kok misalkan itu ada anak-anak yang mau sekolah di mana, kuliah di mana. Mesti yang pertama saya hubungi itu ya teman-teman dari Aida. Silakan promosi awal. Selalu seperti itu supaya anak-anak ini tahu di sini itu ada kampus yang berkualitas juga. Enak podcast ya misalnya kan gitu. Iya. Nanti tak ajak podcast ya mahasiswa barunya. Monggo mahasiswa baru. Nanti podcast sama saya ya. Gitu. Oke, Pak. Kemarin kan kebetulan kemarin Harlah ya, Pak ya. Iya. Harlah SMK yang ke-36. 36. Sudah kalau orang itu sudah masuk dewasa ya, Pak ya. Iya, Dewasa 36. Mungkin bisa menyampaikan harapannya untuk SMK sendiri, Pak. Iya. Jadi gini Mbak Jul, sebelum saya menjawab pertanyaan itu ada hal yang harus dipahami. Harlah SMK itu adalah harlah pertama kali SMK didirikan saat SK-nya operasional itu dikeluarkan. Berarti yang berusia 36 tahun itu tidak semua jurusan gitu loh maksud saya. Kan gitu, tidak semua jurusan gitu. SMK-nya ya. SMK-nya itu berusia 36 tahun. Tapi kita juga masih punya jurusan-jurusan yang baru ya. Kayak misalnya jurusan apa itu namanya bisnis daring dan pemasaran itu misalkan, itu usianya kan baru 1 tahun setelah dia mati suri. Tapi tidak apa-apa karena emang izin operasionalnya SMK ini keluarnya dulu adalah tahun sekian, ya kita peringati ini sebagai hari ulang tahunnya SMK yang ke-36. Pertama di hari ulang tahun ini tentunya saya atas nama lembaga saya juga mengucapkan selamat ya kepada SMK Darussalam karena sudah bisa melampaui 1/4 abad lebih. Yaitu sudah melampaui 1/4 abad lebih. Ini kalau orang-orang terdahulu saya, pendahulu-pendahulu saya ini bukan orang-orang yang luar biasa, tidak mungkin bisa bertahan. Kita bisa melihat di mana ada cerita SMK tidak sampai bertahan 1 dekade atau 1 tahun, kan gitu tuh. Tapi nyatanya di sini bisa bertahan sampai 36 tahun. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih. Yang jelas saya tidak bisa menilai ini dengan angka gitu ya. Tidak bisa saya nilai dengan angka ini kepada para pendiri, kepada para pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang itu tadi ya saya katakan memiliki ide cerdas.
memiliki tujuan yang sangat luar biasa untuk mendirikan SMK. Saya berdoa semoga para pendiri SMK, orang-orang terdahulu kami, orang-orang yang dulunya guru-guru SMK, staf tata usaha SMK, pokoknya seluruh yang berhubungan dengan SMK lah. Semoga apa yang telah dia lakukan untuk SMK semuanya ini bisa sebagai amal jariah gitu, yang tidak lekang untuk dimakan oleh waktu. Seperti itu. Untuk ke depan saya juga meminta doa kepada semuanya, semoga SMK ini pertama semakin istiqomah di dalam melayani siapapun yang berhubungan dengan SMK. Ya, pondok pesantren, santri, wali santri, masyarakat, ya IDA di dalamnya dan semuanya itu semoga SMK ini di usianya yang ke-36 tahun ini semakin bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Saya guyonan dikit ya. Jangan tahu produknya lembaga pendidikan itu apa? Ini pertanyaan kritis loh ya ini ya. Saya yang mengambil MC sebentar ya. Produknya SMK. Bukan produknya SMK. Pokoknya lembaga pendidikan di dalamnya berarti ada SMK. Apa produknya itu? Apa Pak? Aku gak paham Pak. Rata-rata orang mengatakan murid gitu ya. Oh ya. Oh muridnya gitu. Salah toh. Dari mana SMK atau misalkan lembaga pendidikan itu produknya itu adalah murid? Yang murid itu manusia, masa diproduk oleh lembaga pendidikan kan enggak kan? Murid itu ya produknya bapak dan ibu, kurang lebih kan itu kan gitu toh. Gitu. Yeah. Produknya lembaga pendidikan itu pelayanan. Makanya doa saya tadi adalah semoga SMK ini bisa memberikan pelayanan, semakin bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesemuanya saja seperti yang tak sebutkan tadi. Baik Pak, untuk pembahasan akhir, closing statement dari jenengan. Oke. Pertama saya tentunya mengucapkan terima kasih ya sekali lagi karena sudah diundang di sini. Sama-sama Pak, kami juga terima kasih sudah mau diundang. Iya, saya juga terima kasih. Akhirnya saya juga bisa banyak ngomong di sini juga dan bisa didengar. Jadi gini, kepada semuanya saja yang melihat dari podcast ini, saya mengatakan bahwa pendidikan itu penting ya. Pendidikan itu penting. Pendidikan itu harus digapai, harus bisa dijangkau sampai lapisan masyarakat sampai kapan. Kenapa? Ini adalah cara yang paling tepat untuk bisa menaikkan dan bisa lebih memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di acara ini. Sama-sama. Baik, demikian podcast kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Zulaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.